Allah akan mengangkatnya satu derajat di dalam surga. Wa fi riwayatin man sadda furjatan ghufira lahu. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang memasuki atau menambal satu kerenggangan, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya untuknya. Wan Nasa'i wal Hakim an Ibni Umar man wasala shaffan wasalahu Allah. Man qata'a shaffan qata'ahu Allah, ya, naudzubillah. Dan dari Imam Nasa'i dan Al-Hakim, hadis riwayat Imam Ibnu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, man wasala shaffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Ya, orang yang menyambung shaf yang terputus dia sambung. Ini renggang, dia sumpel. Ya, dia sumpel, dia rapatkan kerenggangan tadi sampai nyambung ini shaf. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah, memberikan kebaikan untuknya. Wa man qata'a shafan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan gara-gara kita shaf menjadi putus. Gara-gara kita tidak mau merapat, enggak mau rapat, kita biarkan saja shaf jadi putus. Nanti Allah putusin. Kita enggak mau sempit-sempitan. Ya, ada orang begitu, dia enggak mau sembahyang sempit-sempitan, dia maunya lega. Shaf masih renggang, didiamin aja, di tengah-tengah. Ini enggak boleh. Seharusnya dia ke pinggir biar satu lagi masuk untuk merapatkan shaf tadi. Bukan dia malah di tengah-tengah antara shaf sini sama shaf situ. Jadinya ada kerenggangan gara-gara dia. Ini dikatakan man qata'a shafan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf dalam salat, Allah akan putuskan dia. Putuskan dari apa? Putuskan dari rahmat. Putuskan daripada ampunan, putuskan daripada kebaikan. Begitu ya. Jangan. Jadi kita harus paham nih. Jadi masalah rapatnya dan lurusnya shaf di dalam sholat berjamaah ini masalah yang penting. Bukan masalah-masalah sepele, bukan. Bukan masalah-masalah dapat pahala lebih aja, enggak. Tapi bisa jadi ya musibah bagi orang yang tidak memahami harus menjaga kelurusan dan kerapatan shaf di dalam sholat. Wa tabrani al-wabisata ayyuhal musalli wahdahu ala wasalta ila shafi fadakhalta ma'ahum aw jararta ilaika rajulan in dhaqa bikal makan faqama ma'aka a'id sholatak fa innahu la sholatala laka, gitu ya. Di sini kata Imam Tabrani, hadis riwayat Tabrani daripada Wabisah ibni Ma'bad, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal musalli, wahai orang yang sholat wahdahu sendiri. Jadi sembayangnya sendiri, misah dia daripada shaf. Kan ada orang sembayang suka begitu ya. Ini shaf di sini, dia sembayang misah. Ya. Kalau tarawih banyak tuh di Al-Hawi. Ya, sini renggang dibikin lagi di bawah. Ada dia malas ke depan jadi dibikin di belakang. Ya, enggak seperti ini ya. Enggak seperti ini. Memang betul ada beberapa orang, cuman dia telah memutuskan shaf itu. Dikatakan di sini ayyuhal musalli wahdahu, wahai orang yang sholat sendiri, ala wasalta ila shafi, ya. Ala wasalta, hendaknya engkau menyambung kepada shaf yang ada. Jangan sembahyang sendirian, kamu masuk ke dalam shaf yang ada. Fadakhalta ma'ahum, kamu masuk bersama mereka. Au jararta ilaika rajulan, atau engkau ya menarik seorang laki-laki in baqa bikal makan. Kalau seandainya tempat
sudah sempit, faqama ma'aka, maka dia bangun bersamamu. Jadi begini, kalau orang misalkan datang untuk sholat berjamaah, kemudian dia mendapatkan shaf sudah penuh, dia tinggal sendirian. Ini shaf misalkan ada 3 shaf, ini udah penuh semua, nggak ada renggangnya lagi. Kalau masih ada yang renggang, jangan bikin lagi di belakang sendirian, makruh. Kamu nggak dapat pahala jamaah. Masuk aja ke shaf yang sudah ada. Sekalipun rada sempit nggak apa-apa, kalau masih bisa. Kalau nggak bisa gimana? Sudah sempit, sudah rapat ini shaf semuanya. Sedangkan dia mau sholat berjamaah, ya. Bagaimana caranya? Jaror ta'ahadan. Dia narik 1 orang dari shaf yang di depannya untuk ke belakang sholat bersamanya. Jadi jangan sampai dia sendirian, ada yang nemenin 2 orang. Tarik 1 orang. Tapi setelah takbiratul ihram. Jangan nariknya sebelum takbiratul ihram, salah. Sebagian orang narik orang sebelum takbiratul ihram, ditarik duluan. Baru takbiratul ihram, salah. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru tarik. Gitu. Sekarang kalau ente tarik orang 1 ke belakang, sedangkan ente belum takbiratul ihram, dia sendirian nanti sendiri. Baru ini takbiratul ihram. Jangan takbiratul ihram dulu, baru tarik. Nah, ya, baru tarik. Kalau dia misalkan mau ikut ke belakang, ya udah sembahyang berarti ente berdua. Kalau misalkan dia nggak mau, bagaimana? Ini shaf udah penuh, kita nggak bisa masuk. Sedangkan orang kita tarik nggak mau. Kita takbir, kita terobos shaf sampai ke samping imam. Ya, sedikit di belakang imam, kita sembahyang di situ. Baru kita dapat pahala berjamaah. Ini caranya begitu. Caranya. Jadi jangan kita sembahyang sendirian. Ada orang sembahyang sendirian, kesian. Dia sembahyang tapi nggak dapat pahala jamaah. Sah sih, sah sembahyangnya, sah. Tapi mufawwid li fadilatil jamaah. Dia telah meluputkan pahala sholat berjamaah. Kalau ada 2 aja, ya, ada 2 aja bersamanya, dia dapat pahala jamaah. Kalau misalkan dia sendirian, tapi sebelum akhir sholat ada lagi yang datang 1 orang. Sholat di sebelah dia, gimana Bib? Dapat nggak pahala jamaah? Dapat, ya. Dapat semenjak orang tadi menemani dia dalam shaf, baru dapat pahala jamaah. Misalkan 3 rakaat dia telat, 2 rakaat sendirian. Begitu rakaat yang ketiga, yang terakhir, baru datang orang yang berjamaah sebelahnya. Berarti pahala jamaah cuma satu rakaat dia. Yang 2 rakaat enggak. Begitu ya. Jadi caranya begitu tadi ya. Kalau misalkan kita masih bisa, ada yang kosong nih, kita masuk. Sekalipun sempit enggak apa-apa, yang penting masih ada 1 nafas, 1 orang bisa masuk ke situ. Kalau misalkan enggak ada, kita tarik 1 orang ke belakang untuk bersama kita dalam shaf yang baru. Kalau misalkan ini orang nggak mau ditarik ke belakang, kita terobos shaf sampai ke samping imam. Jadi kita sembahyangnya di samping imam, agak ke belakang sedikit, baru dapat pahala jamaah. Kalau nggak seperti itu, katanya di sini aid sholatak, ulangi sholatmu, fa innahu la sholata laka. Karena sesungguhnya tidak ada sholat bagimu. Artinya tidak sempurna sholatmu. Ulangin lagi kalau mau dapat pahala jamaah, begitu. Bukan sembahyangnya nggak sah, sembahyangnya sah tetap. Sholatnya sah, tapi seakan-akan kamu sholat sendirian, munfarid. Nggak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena kamu berada sendiri dalam 1 shaf. Kalau kamu ada berdua aja, dapat pahala jamaah, gitu ya. Wa Ibnu Majah la salata lilladzi khalfa shaf, ya. Dan Ibnu Majah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, la salata, tidak ada salat lilladzi, bagi orang khalfa shafi, berada di belakang shaf. Artinya sendirian dia
di belakang shaf yang sudah ada. La sholata di sini la sholata kamilatun, sholatnya nggak sempurna gitu ya, kurang jadinya. Kemudian wa syaikhani an Abi Hurairah amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar. Ini termasuk adab salat berjamaah tadi tentang merapatkan dan meluruskan shaf. Ya. Sekarang masuk kepada adab salat berjamaah tidak mendahului imam di dalam gerakan salat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sini Abu Hurairah, amma yakhsha ahadukum, apakah tidak takut seorang dari kalian idza rafa'a ra'sahu, jika mengangkat kepalanya qablal imam, sebelum imam, an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, ya, Allah jadikan kepalanya kepala keledai. Artinya Allah rubah bentuknya menjadi keledai. Nauzubillah. Ini kalau orang yang suka mendahulukan imam di dalam sholat, nanti di akhirat dia kepalanya jadi kepala keledai. Tahu keledai? Ya, hewan yang dungu gitu ya, yang bodoh. Jadi nanti Allah rubah kepalanya menjadi kepala keledai bagi orang yang suka mendahului imam dengan sengaja. Kecuali kalau nggak sengaja. Ini sengaja, kan banyak kadang-kadang nggak sabaran, ya, imam masih ruku dia sudah bangun i'tidal, dan imam masih sujud dia sudah bangun duduk antara dua sujud. Ini namanya mendahului imam. Kata Nabi, kalau nggak takut silahkan. Kalau kamu takut nanti kamu akan dirubah kepalamu menjadi kepala keledai di akhirat, begitu. Tapi dalam hukumnya makruh kalau mendahului imam dalam satu gerakan. Kalau dua kali gerakan itu batal sholatnya. Misalkan mendahului imam dua rukun fi'li. Ini yang membatalkan sholat. Seperti apa contohnya? Sepertinya imam masih dalam keadaan berdiri, belum ruku. Imam masih dalam keadaan berdiri, belum ruku. Si makmum ruku duluan. Kemudian si makmum habis ruku i'tidal, imamnya belum ruku. Dia sudah sampai i'tidal, ini batal salatnya si makmum karena telah mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Atau tertinggal dua rukun fi'li, misalkan si makmumnya ini masih dalam keadaan berdiri, belum ruku, imamnya sudah ruku. Dia belum ruku juga. Kemudian imamnya sudah i'tidal. Dia belum ruku juga. Sampai imamnya turun untuk sujud, dia belum ruku, batallah sholatnya. Karena telah tertinggal dua rukun daripada imam kecuali darurat. Ya, seperti apa? Misalkan dia bacaannya lambat. Imam bacaannya cepat. Imam sudah selesai baca surat, dia masih di pertengahan Fatihah atau masih di awal Fatihah. Bagaimana hukumnya? Dia harus menyempurnakan bacaan Fatihah sampai selesai. Menyempurnakan bacaan Fatihahnya sampai selesai, baru dia boleh ruku. Kalau misalkan dia nggak sempurnakan, langsung dia ikut ruku bersama imam, berarti dia masih ketinggalan satu rakaat. Nanti ditambahin lagi setelah salamnya imam, begitu ya. Nah, itu namanya uzur. Kalau uzur begitu nggak apa-apa ketinggalan, walaupun sampai 2 rukun, bahkan sampai 3 rukun. Yang penting jangan sampai 3 kali rukun yang panjang, seperti ruku dan 2 sujud. Itu rukun yang panjang, i'tidal nggak dihitung. Duduk di antara 2 sujud nggak dihitung. Jadi 3 rukun yang panjang, ruku dan 2 sujud. Misalkan dia bacaannya lambat, ada makmum bacanya lambat nih. Atau misalkan dia tadi baca doa iftitah dulu, kemudian imamnya langsung Fatihahnya cepat, baca surat langsung ruku. Si makmum nggak keburu baca Fatihah, baru selesai baca doa
iftitah bagaimana? Nggak apa-apa si makmum ini meneruskan bacaan Fatihahnya sampai selesai. Wajib hukumnya. Biarin imam ruku nggak apa-apa. Imam i'tidal biarin. Imam sujud yang pertama biarin, terusin Fatihahnya. Imam duduk di antara dua sujud, biarin, teruskan Fatihahnya sampai imam sujud yang kedua. Nah, ya, sampai imam sujud yang kedua. Sebelum imam mengangkat kepala dari sujud yang kedua ini, si makmum harus sudah ruku. Si makmum harus sudah ruku sebelum imam mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Kalau seandainya si imam sudah mengangkat kepala dari sujud yang kedua, si makmum belum ruku, batal sholatnya si makmum. Kecuali dia niat mufarokoh, niat berpisah dari imam, melanjutkan sholatnya sendirian, baru nggak batal. Ya, itu namanya yu'dzar ila salasi arkanin tawilatin. Diberikan uzur sampai 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu adalah ruku dan 2 sujud. Kalau tidak rukun pendek nggak bisa dipanjangin. Duduk di antara 2 sujud rukun pendek juga nggak bisa dipanjangin. Jadi nggak dihitung. Yang dihitung ruku sama 2 sujud. Dia harus menyelesaikan Fatihah sebelum sujud yang kedua imam berakhir, gitu ya. Nah, wa ibn Qani' an Syaiban man rafa'a ra'sahu qabla al-imami aw wada'ahu fala salata lahu. Barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkan kepalanya sebelum imam, artinya dia ngangkat kepala dari ruku atau dari sujud, atau dia meletakkan kepalanya, dia sujud dahulu sebelum imam, fala salata lahu, maka tiada ada salat baginya. Artinya tiada ada salat yang sempurna baginya. Salatnya enggak sempurna, ya. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'an as-saffil awwali hatta yu'akhiruhumullahu fin nar. Na'udzubillah. Ya. Dari Abu Dawud, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, la yazalu qaumun, terus menerus suatu kaum yata'akhkharun, terbelakang, terlambat, anusofil awali, daripada saf yang pertama, hatta yu'akhiruhumullahu finnar, sampai mereka ya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Artinya kalau orang tidak ada peduli dengan saf yang pertama, biasa aja dia saf pertama, ini namanya orang yang mengentengkan fadilah, mengentengkan keutamaan di dalam ibadah. Oleh karena itu kalau kita nggak boleh menyilahkan orang lain untuk maju ke saf yang di depan. Makruh hukumnya. Kalau kita lihat ada saf yang kosong di depan, kita yang maju, nggak usah silahkan orang, nggak usah. Kalau kita menyilahkan orang lain, menyuruh orang lain maju, itu namanya sama aja kita tidak peduli atau meremehkan fadilah dalam ibadah. Hukumnya makruh. La itsara fil qurbi. Tidak ada ya kesunahan untuk mendahulukan orang lain di dalam ibadah, nggak ada. Kalau dalam urusan dunia itu sunnah. Kita mendahulukan orang dalam makan, misalkan ada makanan, silahkan makan duluan. Atau apapun daripada urusan dunia, silahkan duluan, nggak apa-apa. Itu sunnah. Tapi kalau dalam ibadah nggak boleh. Kalau kita lihat ada shaf yang di luar, ada shaf yang di depan, kita kosong, kita dulu yang maju. Jangan silahkan orang lain. Makruh gitu ya. Wahwa wa Ibn Majah wa Ibn Hibban anha innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, ya. Dan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban radhiyallahu taala anha, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna,
berselawat ya, artinya memberikan rahmat dan memohonkan ampun ala mayaminis sufuf ya, atas orang-orang yang berada di sebelah kanan shaf. Jadi shaf yang sebelah kanan imam itu mendapat pahala yang lebih daripada shaf yang di sebelah kiri. Yang paling afdal shaf pertama. Yang paling afdal daripada shaf pertama yang di sebelah kanan imam. Kemudian baru yang di sebelah kiri mendapatkan pahala lebih gitu ya. Tanbihun, innal jama'ata fi ada'i maktubatir rijal al-ahrar al-muqimin fardhu kifayatin alal arjahi fi madhhabina ya. Tanbih, ketahuilah bahwasannya sholat berjamaah itu di dalam melaksanakan sholat-sholat yang maktubah, sholat-sholat yang fardu, yang 5 waktu bagi laki-laki yang merdeka, bukan hamba sahaya, al-muqimin, yang mukim, bukan musafir. Jadi kalau orang musafir di sini nggak sembahyang berjamaah nggak apa-apa, karena posisinya lagi dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan gitu. Tapi kalau orang yang sedang mukim, lagi nggak musafir, lagi di tempat tinggal sendiri, hukumnya fardhu kifayatin, fardhu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau satu kampung misalkan di sana tidak ada dilaksanakan sholat berjamaah sama sekali, nggak ada yang sembahyang jamaah dalam satu kampung, maka seluruh kampung itu berdosa hukumnya. Jadi harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah dalam satu kampung, haitsu yadharus syiar, sampai kelihatan syiar. Jadi kalau misalkan ada yang ngadain di rumah gitu, tetap nggak cukup, tetap semuanya belum gugur fardu kifayahnya. Saya kan ngadain di rumah misalkan dengan keluarga saya. Siapa yang tahu ente ngadain di rumah? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak sampai syiar. Jadi harus sampai kepada batasan syiar di sini. Maksudnya batasan syiar gimana? Kalau ada orang musafir yang melintas di tempat itu, tahu ini kampung-kampung orang Islam, karena ada sholat berjamaah. Misalkan ada masjid di kampung situ, yang mana masjid ini melakukan sholat berjamaah setiap waktu. Orang yang melintas cari masjid kan gitu. Kalau kita lagi musafir misalkan ke satu kampung, kita mau sembahyang, kita cari apa? Cari masjid. Buat sembahyang, buat sholat. Nah, begitu kita masuk ke dalam masjid, harus ya di situ didirikan jamaah. Jadi kita tahu di sini ada sholat berjamaah. Di sini kampung orang Islam. Tapi kalau nggak sampai syiar seperti itu, misalkan jamaahnya di rumah masing-masing, ini tidak memadai di dalam menggugurkan fardu kifayah. Masih tertuntut untuk melakukan jamaah sampai kelihatan syiar. Kalau sudah kelihatan syiar, baru gugur fardu kifayahnya. Walaupun nggak semua ahli kampung, nggak semua penduduk kampung itu sholat berjamaah, hanya sebagian, tapi sudah ya nggak dosa lagi yang nggak sembahyang jamaah. Tapi kalau misalkan semuanya nggak sembahyang jamaah, dosa semua sekampung, begitu ya. Itu namanya fardu kifayah alal arjahi fi madhhabina. Menurut pendapat yang paling unggul di mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Wa fardu ainin, dan hukumnya fardu ain inda Ahmad bin Hanbal wa Atha'in wal Auza'i wa Abi Tsaur. Dan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, artinya wajib secara individual. Semuanya wajib sembahyang berjamaah. Laki-laki ya, bukan perempuan. Laki-laki nggak, yang diwajibkan ini laki-laki, perempuan nggak masuk. Ya, laki-laki merdeka yang mukim, bukan perempuan, bukan hamba sahaya, bukan orang yang lagi musafir, tapi laki-laki yang merdeka yang mukim itu wajib fardu ain. Seperti di Saudi itu banyak yang bermazhab Hambali. Jadi fardu ain.
Menurut mereka fardu ain. Jadi kalau nggak sembahyang jamaah ya nggak sembahyang. Nggak sembahyang jamaah nggak sah sholatnya. Jadi harus berjamaah. Itu menurut mazhab Ahmad ibnu Hambal. Wabnil Munzir wabni Huzaimah. Juga menurut Imam Ibnul Munzir dan Ibnu Huzaimah. Wa syartun li sihhati sholati inda Daud. Dan syarat untuk sahnya sholat bagi Imam Daud. Nah, jadi ini pendapat-pendapat mazhab yang lain mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Artinya wajib berjamaah. Kalau nggak sembahyang berjamaah, nggak sah sholatnya. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Imam mazhab Hambali, kalau kita nggak sembahyang berjamaah, sembahyang kita nggak sah. Harus berjamaah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang merdeka dan yang sedang mukim. Bukan bagi perempuan. Perempuan nggak apa-apa. Sembahyang sendiri menurut mazhab Imam Ahmad. Ya. Budak hamba sahaya juga nggak apa-apa sembahyang sendiri. Orang yang lagi musafir nggak apa-apa. Tapi kalau orang laki-laki yang merdeka yang sedang tidak musafir yang lagi mukim wajib sholat ya satu shaf ini misalkan 10 orang. 10 orang. Di belakangnya 10 orang. Terus di ujungnya ini kosong. Selama kosong ini nggak di tengah-tengah, tapi di pinggir ini nggak masalah, bikin shaf lagi di belakang. Tapi kalau misalkan kosongnya di tengah, dia sambung lagi, di tengah-tengahnya kosong, ini namanya memutuskan shaf. Kenapa dia nggak nyambung aja, tapi dibikin kerenggangan antara shafnya itu, dia pilih mojok misalkan gitu. Ini namanya memutuskan shaf. Tapi kalau misalkan memang sudah putus shafnya, kemudian dibikin lagi di belakang beberapa orang, ini nggak masalah.